Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasyir. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tariq ayat 4 dijelaskan, yaitu ingkulu nafsil lama alaiha hafiz. Setiap jiwa pastilah ada penjaganya. Sekali lagi, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sudah jelas diturunkan firman-Nya untuk diamalkan oleh semua hamba Allah, oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Setiap jiwa pasti ada penjaganya atau malaikat penjaganya. Dari firman Allah yang suci tersebut, kami untuk mendukung ibadah saya dalam terapi alternatif medis non-medis herbal, dalam percepatan kesembuhan penyakit parah yang bertahun-tahun belum diijabai Allah untuk sembuh. Dan firman tersebut untuk percepatan terkabulnya hajat para tamu-tamu saya yang sudah sowan ke gubuk saya di Dusun Klio, Desa Sukiwaras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. Silakan datang ke rumah Bapak Purwadi. Saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan paranormal. Saya adalah petani. Dan di sini nih saya sambil menunggu padi saya jemur, karena kalau nggak ditunggu nanti hujan. Sekarang ini musim hujan, dan saya akan mengembangkan imbul saya dan bahkan saya kembangkan ilmu saya bahwa manusia lahir ke bumi ini sudah diikuti pendamping, yaitu malaikat penjaga jiwa kita, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan tersebut. Untuk percepatan bagi saudara kami semua yang meyakini, silahkan mengaktifkan pendamping kita, pendamping gaib kita. Karena kita dilahirkan itu sudah ada pendamping jiwa kita, yaitu malaikat penjaga. Kalau peninggalan nenek moyang saya, para leluhur saya, bahwa manusia lahir itu sudah diikuti, sudah punya pendamping, yaitu namanya sedulur papat limo pancer. Dari sedulur papat limo pancer itu dihidupkan, maka akan mempercepat segala urusan kita di dunia. Baik sakit parah nggak sembuh-sembuh, kita aktifkan dengan cara diwiradati atau dilakukan tirakat semampunya. Bagi yang mempunyai masalah problema keluarga, perceraian, jodoh, bangkrut, ekonomi, dan lain-lain, aktifkanlah, yaitu malaikat papat, sedulur papat limo pancer tersebut dengan amalan-amalan. Silakan datang dengan biaya sukarela, tidak ada paksaan. Saya akan
ibadah menolong setiap pasien yang sakit parah bertahun-tahun belum sembuh, dan menolong semua tamu-tamu yang punya problema sosial kehidupan ini. Biaya sukarela, tidak ada paksaan. Untuk itu cara penggugan untuk mengaktifkan malaikat papat yaitu yaitu mandi keramas. Ya, mandi keramas. Saya melayani semua agama, ras, suku, bangsa karena jiwa saya Bhinneka Tunggal Ika, berjiwa Pancasila, berpedoman Pancasila, dan taat kepada Undang-Undang Dasar 45, tetap menjaga kekuatan persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi jiwa saya tidak munafik, saya selalu menjaga toleransi, saling menghargai semua agama di dunia ini. Untuk itu saya melayani semua pasien-pasien dari semua agama, ras, suku, bangsa. Sekali lagi untuk penggugan malaikat papat Anda, karena Anda dilahirkan sudah ada penjaga malaikatnya, yaitu mandi keramas. Tuntunannya bisa Anda kembangkan sendiri setelah dari saya, yaitu siapkan air putih bersih 1 ember, kemudian baca doa mantra mandi keramas. Kalau peninggalan nenek moyang saya yaitu doa mandi keramas bunyinya, Duh Gusti Allah kawula nyun pengayoman, niatin sun adus keramas ngedusi kakang kawa ade-ade sing ngemong jiwa ragaku, sedulur papat limo pancer roh suci guru sejatiku. Sirep. Diulang baca 3 kali, kemudian tiup ke air itu 3 kali, kemudian air itu untuk mandi keramas. Tapi dengan cara mandi keramasnya yaitu itu di dalam kamar mandi ya, maaf. Untuk pembacaan doanya di luar kamar mandi. Karena di dalam kamar mandi sekali tidak boleh mengucapkan doa-doa atau mantra-mantra. Boleh mengucapkan tapi dalam batin kita. Setelah air disiapkan, itu bagi yang sehat ya, itu langsung ambil air pertama dicidukkan, masukkan ke kepala, ke umbun-umbun, ucapan dalam batin, ya Allah Allahu Akbar. Lagi, ya Allah Allahu Akbar. Lagi, ya Allah Allahu Akbar. Kemudian sebelah kanan ambil air, ya Rahman. Ya Rahman, ambil air lagi, ya Rahman 3 kali. Kemudian sebelah kiri, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ya. Bagi yang sakit parah nggak bisa apa-apa, itu air disiapkan, dibacakan doa jamas itu tadi, kemudian tidak usah ke kamar mandi, diusap air itu aja, di umbun-umbun ucapkan seperti tadi. Dalam kalau kamu tidak di kamar mandi, ucapkan dengan ucapan. Karena terbaring di kamar mandi, di kamar atau di rumah sakit, ucapan aja, diusap ya Allah Allahu Akbar. Lagi, ya Allah Allahu Akbar. Lagi, ya Allah Allahu Akbar. Ambil sebelahnya, ya Rahman. Ya Rahman, ambil lagi ya Rahman. Ambil lagi ya Rahim. Ambil lagi ya Rahim. Ambil lagi ya Rahim. Ya. Kemudian bagi yang sehat keluar dari kamar mandi ucapkan. Kemudian yang terbaring juga ucapkan sama doanya. Di luar ruangan mandi, kalau di ruangan bersih tidak apa-apa mengucap, yaitu ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil adim, astaghfirullah. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Ya Allah, apa sebukan apa permohonan untuk ekonomi, untuk permasalahan keluarga, permasalahan bisnis, dagang, kantor, dan lain, sebutkan hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sakit terbaring, sebutkan hajatmu untuk membunuh semua sel yang mengaku dirimu atau untuk secepatnya sembuh, ya sesuai dengan hajatmu. Setelah itu kamu lakukan dengan niat puasa. Puasa itu saya pelajari, saya rangkum ada
macamnya, yaitu sesuai dengan kemampuan pasien atau tamunya. Karena pasien atau tamu itu ada yang sakit parah sekali, tidak boleh puasa, bahkan kalau puasa lebih fatal. Kemudian ada pasien atau tamu yang meminta supaya ekonomi cepat mengatasi problem semua dalam keadaan kerja keras, kerja banting tulang, terusir tenaga dan pikiran, maka ada cara puasanya. Ya, untuk yang mampu silahkan berpilih, yaitu puasa itu diawali mandi keramas tadi jam 4 sore. Untuk yang puasa cara Ramadan diawali mandi keramasnya yaitu sebelum menjelang subuh mandi keramas. Kemudian sahur, kemudian lanjut puasa 3 hari 3 hari. Kemudian untuk puasa muteh yaitu diawali jam 4 sore mandi keramas, kemudian baca niat puasa, langsung buka atau bukanya ambil 3 genggam nasi putih di blender pakai air putih. Kemudian hari kedua dengan 2 genggam nasi, kemudian kasih air putih. Kemudian hari ketiga bukanya yaitu dengan 1 genggam nasi putih, kemudian minum air putih. Ya, itu 3 hari 3 malam puasa mutihnya. Kemudian untuk puasa kodam juga diawali jam 4 sore setelah mandi keramas. Kalau puasa kodam itu yaitu bagi orang pekerja keras atau bagi pasien yang sakit parah, itu adalah begitu mandi keramas baca niat puasa, kemudian langsung boleh minum kopi, teh, susu atau kekuatan atau sirup ya, sewaktu-waktu dibutuhkan, atau bagi perokok sewaktu-waktu merokok boleh, tapi selama 3 hari 3 malam tidak boleh makan secuil pun makanan selama 3 hari 3 malam ya itu. Kemudian untuk doa puasanya, untuk terapi alternatif medis non medis atau problema sosial, yaitu niat puasa, niat duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman sirullah gelantine Allah amangan cahya timbangan la ilaha illallah Muhammad Islam. Niatin sun puasa apa ya, puasa cara Ramadan, cara kodam atau cara mutih. Sekali lagi boleh saja dikembangkan dengan kata-kata yang lain atau contohnya ini niat puasanya. Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman niat puasa kodam. Sirullah gelantine Allah amangan cahya timbangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Di situ kemudian baru masuk ke saat puasa. Karena keadaan enggak terdesak, keadaan santai itu dilakukan setiap hari kelahiran Anda. Hari kelahiran Anda puasa 9 kali, dan setiap hari kelahiran itu dilakukan puasa 3 hari 3 malam atau 3 hari ya. Tapi kalau keadaan mendesak ya, boleh aja cara seperti itu, tapi wiridnya itu lebih besar, lebih kuat, lebih mampu. Kalau untuk keadaan mendesak, sakitnya sangat-sangat parah, belum sembuh bertahun-tahun, atau ekonominya hancur dan lain-lain, itu malam harinya yaitu jam 12 itu bagi yang muslim sholat taubat 2 rakaat, taubat dulu, sholat hajat, kemudian sholat tahajud setelah witir, kemudian baca istighfar 100 kali, baca tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, zikir takbir 100 kali, zikir 100 kali, kemudian wirid. Tapi sebelum baca wirid, tolong baca tawasul dulu. Bagi yang sakit parah, begitu juga kalau keadaan ingin cepat sembuh karena sudah hampir kritis gitu, lakukan dengan terberbaring atau duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu keadaan Anda sakit parah. Lakukan sholat dengan duduk atau hanya kejapan mata atau dengan hembusan napas, itu sudah afdol ya. Kemudian baca itu tadi, kemudian wiridnya adalah ayat surat Yasin, baca 41 kali, Ainul Hakim, baru baca 5 kali atau 7 kali sudah ada didatangi kodam penunggu surat Yasin.
yaitu penunggunya ada itu. Disitulah nanti perinting-perinting, kadang kalau sudah diijabah ada klebat-klebat itu, bayangan goib klebat-klebat. Itu baru 9 kali atau 7 kali. Selesaikan sampai 41 kali surat Yasin. Ainul haq yakin, diijabai secepat bagaikan kilat. Sakit parah bertahun-tahun, langsung merasakan sel tumor kanker mati musnah. Bahkan penyakit yang lumpuh struktural itu mati. Untuk itu saya mohon silahkan subscribe ibadah Anda secara lahir batin, ikhlas lahir batin. Untuk subscribe pada saya, karena juga saya berpartisipasi di bangsa dan negara. Ada ikhlas lillahi ta'ala, biaya sukarela, tidak ada paksaan. Jadi saya beribadah juga ikhlas lillahi ta'ala. Seperti halnya Anda silahkan subscribe, like secara ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Hasbuna wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.